Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nas'allaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa iyyaftalana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Insyaallah kita lanjutkan pada halaman 46. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari pembahasan pekan lalu atau pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan niat kita di dalam menuntut ilmu. Jadi kita merojaah sedikit bahwasanya ya sebelum kita menuntut ilmu hendaknya kita memperbaiki niat kita. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya di antara yang kita niatkan ketika kita menuntut ilmu adalah ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menghidupkan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperkenalkan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menuntut ilmu bukan untuk memperkenalkan diri kita, tetapi untuk memperkenalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan supaya kita terkenal, tetapi supaya syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diketahui oleh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini niat yang pertama. Niat yang kedua adalah wa tahdzib akhlaqik. Kita menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar tahu, akan tetapi jauh daripada itu kita niatkan kita menuntut ilmu, kita belajar, kita hadir di majelis-majelis ilmu itu untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi kalau ada orang yang ilmunya bertambah tetapi akhlaknya semakin buruk, maka ketahui ilmunya itu tidak bermanfaat, ilmunya tidak berberkah. Boleh jadi majelisnya salah, boleh jadi niat dalam menuntut ilmunya salah. Kemudian juga diajarkan kepada kita bahwasanya tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk menghancurkan hawa nafsu kita, untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Dan biasanya orang yang biasanya menghabiskan malam-malamnya dengan tidur 24 jam tidur seperti bangkai, maka biasanya dia mudah dikendalikan oleh hawa nafsunya, dia mudah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Makanya kalau kita melihat para ulama dahulu itu tidurnya sedikit, tidurnya sedikit. Nah, jangan dibalik, tidurnya banyak, setelah subuh lanjut lagi. Nah, jadi kalau malam-malam kita hanya diisi full dengan tidur, biasanya nafsu kita akan menguasai kita. Nah, ini diantara niat yang kita tanamkan sebelum kita menuntut ilmu. Yang pertama tadi apa? Menghidupkan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbaiki akhlak kita dan untuk menghancurkan hawa nafsu, yang dimana hawa nafsu ini senantiasa la ammaratum bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguhnya hawa nafsu kita senantiasa dan terus menerus mengajak kita untuk melakukan keburukan. Nah, kemudian nasihat yang selanjutnya di halaman 46 di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ayyuhal walad, wahai ananda, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Yang kedua nasihatnya adalah cintailah siapa saja yang engkau mau, siapa saja yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan nasihat yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Dan beramallah sesukamu, ya, berbuatlah sesukamu, bertindaklah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan amalan atau perbuatanmu. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Jadi di sini ada tiga nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah,
Nasihat yang pertama adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Nah, hiduplah sesukamu, tapi jangan lupa engkau pasti akan berpulang. Hiduplah sesukamu, tapi jangan lupa engkau pasti akan kembali. Hiduplah sesukamu, tapi jangan lupa engkau pasti akan meninggalkan dunia ini. Makanya dikatakan dengan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, jadi di sini hiduplah sesukamu, ya, tapi jangan lupa kita akan meninggal dunia. Kita akan mati. Maka kita saat hidup, ya, terkadang kita memperhatikan jasad kita ini. Ada yang mandi 2 kali sehari. Nah, kemudian memperhatikan makan dan minumannya. Makan makanan yang sehat, makan makanan yang lezat, ada karbohidrat, ada protein, makan sayur-sayuran. Tapi jangan lupa ujung-ujungnya jasad yang kita rawat siang dan malam ini, jasad yang kita jaga siang dan malam ini, ujung-ujungnya akan menjadi santapan cacing tanah. Nah, maka perhatikan lagi, kambing akan menjadi santapan manusia. Ayam juga akan menjadi santapan manusia. Ikan akan menjadi santapan manusia. Tapi manusia akan menjadi santapan cacing tanah. Nah, mau tidak mau, ya, ridho atau tidak ridho, jasad yang kita jaga ini, yang kita bersihkan setiap hari ini, yang kita cuci setiap hari ini, yang kita masukkan makanan-makanan yang bergizi setiap hari, ujung-ujungnya menjadi santapan cacing tanah. Nah, maka ya jasad kita ini dirawat seperlunya saja. Ada yang paling penting untuk dirawat, ya, apa itu? Adalah ruh kita, adalah hati kita. Karena ruh inilah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati itu artinya adalah mufaraqatur ruh al jasad. Kapan seorang itu meninggal? Di saat ruhnya itu meninggalkan jasadnya. Jadi kalau orang ini masih hidup seperti kita ini masih bernapas, berarti ruhnya masih ada. Ruhnya masih ada. Ketika ruh itu keluar, berarti di saat itulah dia meninggal dunia. Nah, maka ketika ruh itu, manusia itu meninggal dunia, ruhnya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Karena kita milik Allah, maka kita akan kembali kepada pemilik kita. Siapa pemilik kita? Yaitu pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ruh kita. Jangan sampai kita ruh kita ini kembali kepada Allah dalam keadaan sakit. Kita usahakan ruh kita nanti kembali, di mana ruh kita ini kembali penuh dengan zikir, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebelum malaikat Israel ini datang menjemput kita, ya, maka perbaiki ruh kita. Perbaiki ruh kita, karena kalau kita nanti sudah meninggal dunia, maka yang akan mengikuti kita itu ada 3 hal. Yang pertama adalah keluarga kita, yang kedua adalah harta kita, dan yang ketiga adalah amal kita. Jadi 3, ya, hal ini yang akan mengikuti kita yang mengantarkan kita ke kuburan. Yang 2 ini balik, satu-satunya yang tinggal menemani kita itu hanya 1, yaitu amal soleh kita. Keluarga, kawan, tetangga, kerabat, saudara-saudara kita, semuanya akan kembali. Sebesar apapun, ya, cintanya keluarga kita, istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita kepada kita, kalau kita sudah dimasukkan ke liang lahat, tidak ada yang mau menemani kita.
Dan sebesar apapun harta kita, sebanyak apapun harta kita, kalau kita sudah masuk ke liang lahat, maka harta itu tidak bermanfaat lagi. Satu-satunya ya, yang menjadi bekal kita adalah, yang menemani kita di alam kubur adalah amal soleh kita, perbuatan kita. Nah, maka inilah yang perlu kita persiapkan. Inilah yang perlu kita persiapkan. Nah, maka perlu kita mempelajari tentang hakikat dunia ini supaya kita tidak terlena di dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana cara kita mengetahui hakikat dunia ini? Tentunya cara mengetahui hakikat dunia ini dengan melihat penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga melihat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Karena kalau kita mau sukses di dalam sesuatu, kita harus tahu hakikat sesuatu itu. Baru kita bisa sukses. Kalau kita tidak tahu hakikatnya, kita tidak bakalan bisa berhasil. Nah, kalau misalnya di sini misalnya ada air di sini. Nah, kalau saya tahu hakikat air ini misalnya di dalamnya ada racun, pasti saya tidak mau minum. Kita tidak akan minum karena saya atau kita semua tahu hakikat air ini, bahwa air ini sudah tercampur dengan racun. Tapi kalau ada orang ya, di sana dia melihat ada air putih, dia kehausan, tapi dia tidak tahu hakikat air itu, bahwa di dalam air itu ada racunnya, ya biasanya diminum. Kenapa? Dia haus, ya kan? Dan akhirnya meninggal. Nah, karena tidak tahu hakikat air. Maka begitu pula kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita mau sukses di kehidupan dunia ini, mau berhasil di kehidupan dunia ini, maka kita perlu mengetahui tentang hakikat dunia. Apa di antara hakikat dunia itu? Nah, kita lihat di dalam Al-Quran. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun wazina. Nah, jadi kehidupan dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala hanyalah senda gurau. Hanyalah permainan. Nah, hanyalah tipuan, maka jangan sampai kita tertipu. Alhaakumut takatsur. Nah, betapa banyak orang yang telah dilalaikan dengan bermegah-megahan dengan dunia. Betapa banyak orang yang sudah tidak sadar dengan kehidupan dunia ini. Ketika diberikan harta yang berlimpah, ketika diberikan jabatan, maka dia seakan-akan hidup di dunia ini untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali. Dan berbahaya kalau dunia ini sudah masuk ke dalam hati kita meskipun sedikit, maka cepat berhenti, kita rem. Harus rem mendadak ya, tidak bisa tidak. Karena kalau sudah masuk jurang, itu remnya sudah tidak berlaku itu. Seperti Qarun laknatullah alaihi. Orang ya, kalau sudah terlalu nikmat dengan dunia, itu remnya susah. Ya, itu ngeremnya susah. Sudah berenang dengan ya kenikmatan duniawi, itu ngeremnya susah. Maka kita kalau dunia ini kita rasa sudah masuk ke dalam hati kita, wah ini ya cepat-cepat direm. Jangan sampai kalau sudah terlanjur masuk jurang, ya itu sudah repot, itu sudah binasa. Nah, mereka tidak akan ya mendengarkan nasihat lagi. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan dunia, cinta dunia. Orang yang cinta dunia pasti takut mati. Jadi kalau kita mau tahu kita cinta dunia atau tidak, maka lihat sekarang kita takut mati atau tidak. Ya, karena orang yang takut mati itu kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, karena dia mencintai dunia, maka dia takut meninggalkan apa yang dia cintai. Apa yang dia cintai? Dunia. Maka namanya meninggalkan dunia. Kita kalau mencintai keluarga kita, mencintai istri kita, ya pergi meninggalkan mereka itu, anak-anak kita, rumah kita, itu susah. Kenapa? Karena kita mencintai keluarga kita, ya kan? Jadi mencintai atau meninggalkan sesuatu yang kita cintai itu adalah berat, sesuatu yang
berat. Jadi orang yang sudah mencintai dunia ini, maka dia susah untuk meninggalkan dunia. Orang yang susah meninggalkan dunia berarti dia takut meninggal dunia, takut mati. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa orang itu takut meninggal dunia? Kenapa orang itu takut mati? Karena dia tahu bahwa bekalnya belum cukup. Karena perjalanan ke sana itu, ya, perjalanan ke Darul Akhirah itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang. Bahwa kita kemarin sudah menyebutkan, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala hidup di dunia ini sekitar hanya 50-an tahun. 50-an tahun. Tapi di alam barzah sekarang sudah berapa? Sudah 1200 tahun. Itu baru alam barzah. Baru alam kubur. Belum lagi hisab, belum lagi mizan, belum lagi yang lain-lainnya. Imam Nawawi itu hidup di dunia ini sekitar 45 tahun. Hidup di dunia seperti kita ini. Tapi sekarang berapa lama dia di dalam kubur? Sudah 800 tahun. Tidak ada bandingannya 800 tahun dengan 40 tahun. Dan itu masih berlanjut ila yaumil qiyamah. Itu baru alam kubur. Itu baru stasiun pertama, ya, dalam perjalanan akhirat. Nah, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Bahwasanya kuburan itu, alam kubur itu, alam barzakh itu adalah stasiun pertama dalam perjalanan kita menempuh apa? Stasiun-stasiun berikutnya di hari akhirat, di hari pembalasan. Masih ada hisab, masih ada padang mahsyar, masih ada mizan, masih ada pembagian catatan amal baik dan amal buruk. Nah, masih timbangan amal, masih ada telaga, masih ada nyeberangi sirat, dan itu sangat panjang. Dan itu sangat panjang hingga akhirnya apa? Surga dan neraka. Ujung-ujungnya surga dan neraka. Khalidina fiha abada. Ya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, maka sebenarnya dunia ini seperti apa sih? Nah, dijelaskan di dalam surat An-Nazi'at ayat terakhir. Ka'annahum asyijatan au duhaha. Nah, kehidupan dunia ini seperti apa? Seperti asyia. Apa itu asyia? Waktu sore. Ya, ini waktu sore kita kajian ini ya seperti ini saja. Dunia itu ya seperti ini saja. Nah, au duhaha atau seperti waktu duha. Waktu duha itu lama atau tidak? Ya tidak lama waktu duha itu. Nah, waktu duha tidak lama, waktu petang tidak lama. Seperti itulah, ya, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang berapa lama kita hidup. Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya sekitar ribuan tahun. Dakwanya saja 950 tahun. Itu dakwahnya, bukan umurnya. Ketika dia ditanya, ya, bagaimana engkau, ya, perasaan engkau ketika hidup di dunia, maka dia menjawab seperti ka'annani adkhulu min bab summa akhruju min babin akhar. Seakan-akan saya masuk ke dalam satu pintu, kemudian keluar lagi dari pintu yang lainnya. Seakan-akan seperti ini, kita masuk di pintu masjid ini, kemudian kita keluar dari pintu yang lain, pintu yang sana. Nah, seperti itu. Jadi kita jalan dari sini ke sana. Seperti itulah kehidupan. Ya, sangat-sangat singkat. Sepanjang apapun dunia ini, maka ini tidak akan berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka bodoh kita kalau kita mendahulukan kehidupan dunia yang sangat singkat ini, kemudian kita meninggalkan akhirat yang selama-lamanya. Bodoh kita kalau kita hanya, ya, mengejar setetes air itu, kemudian kita mengabaikan lautan yang begitu luas. Maka jangan sampai kita dilalaikan dengan apa? Bermegah-megahan dengan dunia. Alhaakumut takatsur. Naam, kalian telah lalai dari keindahan dunia, dari harta duniawi, dari kemewahan duniawi. Sampai kapan kita dilalaikan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke dalam kubur. Barulah kita sadar. Barulah kita
sadar, ternyata dunia ini hanya menipu kita. Ternyata dunia ini hanya melalaikan kita. Maka ya dunia ini sangat sementara. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya ya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Apa itu orang asing? Kita kalau misalnya kita merantau ya ke luar negeri menjadi orang asing, maka kita ya berharap untuk pulang ke kampung halaman kita. Nah, au abirus sabilin. Apa itu abirus sabilin? Seperti orang yang menyeberangi suatu jalan. Jadi ini misalnya jalan raya. Ya, ini jalan raya. Kita mau nyebrang, kita di sini. Maka dunia itu seperti jalan ini. Ya. Jalan raya ini. Tidak ada orang yang mau tinggal di tengah jalan karena takut ditabrak mobil. Tidak ada orang yang bangun rumah di tengah jalan. Iya atau tidak? Ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada orang yang santai-santai duduk di tengah jalan. Tidak ada. Karena takut ditabrak mobil. Kehidupan dunia ini kata Nabi seperti kita menyeberangi suatu jalan. Ini hanya lintasan sementara saja. Kehidupan yang hakiki itu adalah di seberang jalan itu. Nah, maka jangan pernah kita mau tinggal di tengah jalan. Nah, maka kalau hati kita sudah mulai keras, dunia ini sudah mulai masuk ke dalam hati kita, nah, maka di antara obatnya adalah ingat-ingat kembali cita-cita atau umniyat ahlil maqabir. Ya, kita ingat-ingat lagi cita-cita penghuni kubur. Nah, ingat-ingat lagi cita-cita penghuni kubur. Nah, siapa itu penghuni kubur? Penghuni kubur yang sudah terbaring di dalam tanah. Yang dahulunya dia diciptakan dari tanah, lalu kemudian hidup di atas tanah, dan akhirnya dia masuk kembali ke dalam tanah. Itulah ahli kubur. Sekarang kita bertanya, kira-kira, meskipun kita tidak bisa ngomong sama mereka, tapi ya semuanya bisa nebak ini. Ya, kira-kira kalau kita nanya sama mereka, apa cita-cita kamu sekarang? Apa cita-cita kamu sekarang sebagai penghuni kubur? Kira-kira ada penghuni kubur yang mengatakan saya mau mobil mewah? Ada? Ada atau tidak? Meskipun nggak tahu ya, ini sudah tahu jawabannya kan? Tidak ada penghuni kubur yang berangan-angan ingin diberikan mobil mewah. Apakah ada ahli kubur yang bercita-cita rumah yang megah? Ada? Saya rasa juga tidak ada. Apakah ada penghuni kubur yang mencari popularitas? Ingin terkenal? Juga tidak ada. Apakah ada ahli kubur yang mencari kedudukan, jabatan yang tinggi? Juga tidak ada. Apakah ada ahli kubur yang minta nikah lagi? Cita-citanya, apa cita-citamu? Mau kawin lagi, seperti itu. Apakah ada ahli kubur seperti itu? Ya, jawabannya juga tidak ada. Kemudian meskipun kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh ahli kubur, tapi Allah memberitahu. Allah memberi tahu dan Allah Maha tahu apa cita-cita penghuni kubur. Yang pertama di antara ya, yang dicita-citakan oleh ahli kubur adalah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah wa akum minas salihin. Mereka semua yang berada di bawah tanah ini, orang-orang yang sudah mendahului kita ini, cita-citanya itu adalah sudah kita dapatkan semua. Apa itu? Diberikan umur, diberikan kesempatan, diberikan kehidupan. Mereka minta dihidupkan kembali. Sekarang kita masih hidup atau tidak? Masih hidup. Berarti
kehidupan kita ini, umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini adalah cita-cita semua penghuni kubur. Nah, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mal salihah. La'alli a'malu salihah. Ketika kematian itu sudah datang, mereka bilang apa? Naam, qala rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikan lagi saya ke dunia. La'alli a'malu salih. Saya ingin beramal soleh. Saya ingin beramal soleh. Kalau tadi itu laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya, tangguhkan lagi ajalku. Saya ingin bersedekah dan saya ingin menjadi hamba-hamba yang soleh. Nah, berarti apa? Semua penghuni kubur berangan-angan, bercita-cita untuk diberikan umur, untuk diberi kehidupan di atas permukaan dunia ini. Dan semua itu hari ini kita ya mendapatkan itu. Kita masih mendapatkan umur, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ya kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kalau seandainya ada ahli kubur yang bangun, ya tidak mungkin dia bermain-main lagi. Tapi sudah terlambat. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, ya sudah tidak bisa kembali. Nah, maka sebelum waktu itu, sebelum kita juga berteriak seperti itu, ya Allah kembalikan kami lagi, maka manfaatkan waktu ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, diriwayatkan juga ya dalam oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin. Pada suatu hari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Faqala, "Man sahibul hadzal qabr?" Nah, siapa orang yang berada di dalam kubur ini? Faqalu fulan. Maka para sahabat menjawab, si fulan. Ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." Nah, 2 rakaat ya, itu lebih dicintai ahli kubur ini daripada seluruh dunia ini. Ya, seisi dunia ini. Nah, maka kalau ahli dunia 1 miliar itu besar, ya kan? Penghuni dunia ini mengatakan 1 miliar itu besar. Tetapi penghuni kubur ya 2 rakaat itu ya jangankan 1 miliar, 2 rakaat itu jauh lebih besar daripada dunia beserta isinya. Nah, itu 2 rakaat. Nah, bahkan dikatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang sunnah sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, bagaimana lagi dengan sholat wajibnya? Bagaimana lagi dengan sholat yang wajib? Kalau yang sunnahnya saja sudah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka ya tidak pantas kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, saya sudah sholat, saya sudah taat, saya sudah ngaji, saya sudah hijrah, ya, saya ikut kajian, tetapi kok saya masih tetap saja miskin. Padahal di luar sana betapa banyak orang yang tidak sholat, betapa banyak orang yang tidak ngaji, bahkan mereka mencuri, korupsi, ya. Akan tetapi kenapa mereka kaya raya? Nah, orang yang mengatakan seperti ini berarti dia belum mengetahui hakikat dunia. Dia belum mengetahui hakikat dunia yang sesungguhnya. Nah, kenapa rugi kita kalau kita mau mengukur ya amalan soleh kita, ibadah yang kita lakukan itu dengan sesuatu yang sifatnya dunia? Rugi atau tidak? Rugi. Karena 2 rakaat saja dunia beserta isinya sudah tidak mampu membalas. Jadi rugi kita kalau ibadah kita itu mau dibalas di dunia. Sangat-sangat merugikan. Nah,
Dan bodoh kita kalau amalan kita ini kita berharap dibalas di dunia. Kenapa? Ya karena ad-dunya amalun bila hisab, wal akhiratu hisabun bila amal. Dunia ini adalah apa? Tempat beramal, bukan tempat pembalasan, bukan tempat untuk membalas amalan yang kita lakukan. Sedangkan akhirat itu lawan dari dunia. Akhirat adalah tempat membalas segala amalan yang kita lakukan, bukan lagi tempat untuk beramal. Bagaimanapun semangatnya kita mau beribadah, kalau sudah di akhirat tidak bakalan bisa diterima. Nah, jadi jangan dibalik. Jangan dibalik. Di dunia mau dibalas, nanti setelah meninggal baru minta dikembalikan lagi ke dunia karena dia baru mau beramal. Nah, maka tidak ada orang yang panen sebelum menanam. Dunia ini adalah mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam untuk negeri atau kampung akhirat. Maka apa yang kita tanam di dunia ini, maka itulah yang akan kita panen di akhirat. Bagaimana hasil panen kita? Itu ditentukan dengan apa yang kita tanam. Nah, kebanyakan orang itu di dunia ini dia mau menanam sekaligus mau panen. Itu salah. Karena pembalasan yang hakiki adalah di akhirat. Al-akhiratu hisabun bila amal. Nah, makanya ada akhirat karena tidak semua itu dibalas di dunia. Adapun balasan-balasan yang disegerakan di dunia itu hanya sebagian saja. Seperti apa? Di antara amal yang dibalas di dunia itu adalah seperti apa? Durhaka kepada orang tua. Nah, jadi memang ada amalan yang balasannya itu disegerakan namanya. Tapi hakikatnya balasan itu di akhirat bukan di dunia. Nah, maka beramallah kemudian berharap balasannya itu nanti di akhirat. Rugi kita kalau semua amalan kita ini dibalas di dunia, rugi kita. Terus apa yang kita akan panen di akhirat kalau semua amalan kita mau dibalas di dunia? Nah, rugi kita kalau amalan yang kita lakukan ini hanya dibalas dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini la yusawi janaha ba'udha indallah. Karena dunia ini tidak sekali sebanding, tidak lebih berharga daripada satu sayap dari seekornya nyamuk. Kira-kira kalau ya ada 1 kilo nyamuk di sini, itu berharga atau tidak? 1 kontainer nyamuk berharga atau tidak? Tidak berharga. 1 kontainer nyamuk tidak berharga. Tidak ada yang mau ngambil. Nah, ini 1 nyamuk, bukan nyamuknya, bukan 2 sayapnya, 1 sayapnya. Kata Rasulullah SAW bahwasanya ternyata dunia ini tidak lebih berharga daripada 1 sayap dari seekornya nyamuk. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya dunia ini seperti apa? Bangkai anak kambing. Seperti bangkai anak kambing yang cacat. Nah, kira-kira kalau ada bangkai di situ siapa yang mau ngambil? Di hari ini kita ya berebut bangkai. Dunia itu seperti apa? Seperti kita memasukkan 1 jari kita ke dalam lautan, kemudian kita angkat, kemudian air yang ya, setetes yang melekat di ujung jari itu, itulah kenikmatan dunia dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian sisanya samudra yang begitu luas, yang begitu dalam, itulah kenikmatan akhirat. Maka bodoh kita kalau kita mau berebut setetes, kemudian kita mau mengabaikan lautan yang begitu luas. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rahmat. Rahmatnya Allah itu dibagi menjadi 100 bagian. 1 rahmat ini ya, 99-nya ya disimpan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1 bagian dari rahmat ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ini diturunkan di dunia. Nah, inilah ya
yang ada pada seorang ibu. Rahmatnya seorang ibu mengandung. Nah, dari satu rahmat inilah yang menjadikan ya seekor singa tidak memakan anaknya. Dengan rahmat ini pula lah seekor gajah tidak menginjak anaknya. Dari satu rahmat yang dibagi-bagi inilah, nah, ular kobra itu tidak ya memakan telurnya. Tapi kalau ada wanita yang sudah tega membuang rahimnya, membuang anaknya, berarti itu tandanya rahmatnya dari dalam hatinya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bagian inilah yang kita perebutkan siang dan malam. Mana 99-nya? 99 itu hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah. Rugi kita kalau kita mau beramal hanya untuk mendapatkan balasan duniawi. Nah, rugi kita beramal soleh kalau kita hanya apa? Mengharapkan apa? Kenikmatan duniawi. Karena ternyata kenikmatan duniawi ini tidak ada nilainya, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dunia ini ada harganya, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan seteguk air kepada orang-orang kafir. Tapi berhubung dunia ini tidak ada harganya, maka diberikan kepada siapa yang menghendakinya. Orang beriman mau dunia, diberikan dunia. Orang yang kafir mau dunia, diberikan dunia. Kenapa? Orang yang diridhoi diberikan dunia, orang yang dimurkai semuanya diberikan dunia. Kenapa Allah memberikan seperti itu? Ya karena di sisi Allah dunia itu tidak ada harganya. Adapun yang berharga adalah kenikmatan-kenikmatan yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, mala ainun ra'at, yang dimana kenikmatan-kenikmatan itu tidak pernah terlihat oleh mata kita, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, wala khatara fi qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak pikiran kita. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan surga yang hanya dipersiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala lil muttaqin, untuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita mengetahui hakikat dunia supaya kehidupan dunia ini tidak melalaikan kita semua. Saya selalu mengulang, kalau kita mau tahu kita ahli dunia atau ahli akhirat, maka lihatlah. Kalau ya ketika kita mengeluarkan ya harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang daripada kita mendapatkan harta, maka itu adalah ahli akhirat. Maka itu adalah ahli akhirat. Kalau ya kasihnya lebih banyak daripada terimanya. Nah, makanya kalau kita dikasih sesuatu kita bilang apa? Terima kasih. Tapi terkadang kita setelah terima tidak mau ngasih. Terima terus, bukan terima kasih. Harusnya setelah diberikan nikmat oleh Allah ya kita kasih, kita keluarkan. Tapi kalau seandainya harta yang masuk itu kita lebih bahagia daripada ketika kita keluarkan, maka itu salah satu indikator bahwa kita itu adalah ahli dunia, bahwa dunia itu sebenarnya sudah masuk ke dalam hati kita. Kalau sekelas Abu Bakar As-Siddiq, ya semua hartanya dikeluarkan. Kenapa? Ya sudah tidak ada dunia di dalam hatinya, tidak ada dunia di dalam hatinya. Umar bin Khattab separuh hartanya untuk keluarganya, separuhnya dikeluarkan fisabilillah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka semua apa? Orang-orang yang sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan lagi budak-budak dunia. Jadi kita ini semua adalah Abdullah, jangan menjadi abdud dunia. Kita adalah hambanya Allah, jangan menjadi budaknya dunia. Nah, maka sekali lagi ya jangan sampai ya kita hanya fokus terima, tapi tidak pernah mengeluarkan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sedekah inilah dikatakan sedekah, kata para ulama, li'annahu yadullu ala sidqil iman. Karena sedekah itu menunjukkan sidqnya atau jujurnya keimanan seseorang.
Kita mau tahu kita benar-benar beriman dengan hari akhir, dengan hari pembalasan atau tidak. Kita benar-benar beriman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Nah, maka tentunya kita akan mengeluarkan harta kita untuk memuliakan tetangga kita. Kita akan mengeluarkan harta kita untuk memuliakan tamu-tamu kita. Kita akan mengeluarkan harta kita ya fi sabilillah, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Nah, bahkan saking bakhilnya kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau memang engkau ya uang-uang yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya tidak mau kita keluarkan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, maka sampai Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kalau memang engkau tidak mau, maka kata Allah, pinjamkan saya uang. Sampai Allah itu mau pinjam. Saking bakhilnya kita. Saking bakhilnya kita, Allah ya memberikan kata-kata apa? Pinjamkan saya uang. Padahal uang yang ada di kantong kita, yang ada di rekening kita, yang ada di rumah kita, itu juga dari Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya di jalannya, kita malah tidak mau. Sampai Allah juga mengatakan, kalau tidak mau, saya pinjam. Kita juga masih belum mau meminjamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya maka sekali lagi, ya isma syi'ta fa innaka mayyit. Boleh kita hidup sesuka hati kita, ya. Tapi jangan lupa kita pasti akan meninggalkan kehidupan ini. Nah, kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Nah, dan cintailah siapa yang engkau kehendaki karena sesungguhnya engkau akan berpisah darinya. Nah, cintai siapa yang kita mau. Tapi jangan lupa pasti kita akan berpisah dengannya. Nah, maka ya kata para ulama, maka cintailah sesuatu atau zat yang tidak pernah meninggalkan kita. Alaina an nuhibba man la yufariqona. Ya. Wajib bagi kita untuk mencintai siapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa zat yang tidak pernah meninggalkan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain-lain itu, istri kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, semua kita pasti akan berpisah. Semua dari kita akan meninggalkan keluarga kita. Satu dari dua, sadar atau tidak sadar, ya, mau atau tidak mau, satu dari dua. Kalau bukan kita yang meninggalkan keluarga kita, kita yang akan ditinggalkan oleh keluarga kita. Nah, maka kalau kita mau ya mencintai itu harus berlandaskan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kematian itu ada dua kemungkinan. Terkadang kematian itu adalah perpisahan sementara. Terkadang kematian itu adalah perpisahan untuk selama-lamanya. Kapan kematian itu menjadi perpisahan sementara? Ketika kita hidup di dunia ini, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ketika meninggal dunia itu hanya perpisahan sementara, karena nanti siapa yang saling mencintai karena Allah juga nanti akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kematian itu hanya apa? Perpisahan sementara. Seperti mungkin kepala keluarga yang merantau berpisah dengan keluarganya, nanti akan bertemu lagi. Itu kalau apa? Kalau kita mencintai orang-orang di sekitar kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau cinta kita kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, kepada kawan-kawan kita, saudara-saudari kita, tidak berlandaskan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pertanda bahwa kematian itu adalah perpisahan untuk selama-lamanya. Satunya di surga, satunya di neraka. Berarti itu namanya apa? Perpisahan untuk selama-lamanya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua persahabatan yang kita jalin di permukaan bumi ini, nanti di hari pembalasan
akan saling bermusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Maka kalau kita mencintai seseorang, cintailah sewajarnya. Karena boleh jadi dia akan menjadi musuh kita pada suatu hari. Nah, wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman. Kalau kita membenci seseorang, maka bencilah juga dengan sewajarnya. Ya, boleh jadi pada suatu hari, ya, dia menjadi kekasih kita, menjadi orang yang kita cintai. Jadi cinta dan benci itu tipis. Nah, cinta dan benci itu tipis. Di hari ini kita dengar ada orang mengatakan saya mencintaimu, besok-besok saya membencimu. Di hari ini orang mengatakan saya tidak mau melihat wajahmu, saya benci kepadamu, besok-besok mereka adalah orang yang saling mencintai. Yang pada hakikatnya, ya, kalau kita mau mencintai seseorang, tanyakan kepada diri kita, kenapa kita mencintai dia? Itu yang paling penting. Jadi siapapun yang kita cintai, tanyakan lagi kepada diri kita, kenapa saya mencintai dia? Kalau jawabannya saya mencintai dia karena Allah, berarti cinta itu akan berkekalan sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cinta itu karena harta, cinta itu karena dunia, nah, pertemanan kita yang kita jalin karena bisnis, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu ya tidak menjadi ya kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini katakan ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Naam. Yang terakhir di sini adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum biha. Naam. Dikatakan di sini beramallah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Naam. Jadi berbuatlah sesukamu, naam. Tapi jangan lupa semua yang engkau lakukan akan mendapatkan ganjarannya. Nah, mata kita ini ya terserah kita mau kita gunakan untuk apa. Mata kita ini bisa membaca Al-Quran, bisa juga melihat hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, melihat aurat-aurat. Telinga kita ini bisa kita gunakan untuk mendengarkan majelis-majelis ilmu, kita gunakan untuk mendengarkan nasihat, tapi bisa juga telinga ini digunakan untuk mendengarkan ya, suara dangdut, nah, musik-musik dangdut. Lisan kita ini bisa kita gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, tapi lisan ini juga bisa digunakan untuk mencaci saudara-saudari kita, menggibah saudara-saudari kita. Kaki kita ini bisa digunakan dan kita langkahkan ke tempat-tempat ibadah, tapi ya bisa juga dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Nah, maka selalunya kita berada di antara dua pilihan. Semua yang ada di dalam diri kita ini adalah innalillah. Dari ujung rambut kita itu sampai ujung kaki kita semuanya adalah milik Allah. Itulah yang dikatakan dengan innalillah, bahwa diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita beli mata ini? Siapa yang ngasih mata ini? Ibu kita, ayah kita, teman kita, guru kita. Siapa yang memberikan gigi ini? Siapa yang memberikan hidung ini? Penciuman seperti ini, penglihatan, pendengaran, lisan kita yang menciptakan kita. Siapa yang memberikan jantung, paru-paru yang kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya di dalam. Pokoknya kita masukkan makanan, nanti ada yang mencerna, nanti ada yang membuang kotorannya. Itu semua siapa? Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bakalan bisa menghitungnya. Jangankan yang melekat, udara saja ini. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya akan memberikan kepadamu uang 1 miliar, mau atau tidak? Mau. Berterima kasih? Jangankan 1 miliar, 1 juta saja kita terima kasih. Ya, apalagi 1 miliar. Tapi dia bilang besok kamu tidak bisa bernapas lagi. Kira-kira diambil atau tidak?
1 miliar itu diambil atau tidak? Tapi besok tidak bisa napas lagi, besok tidak bisa bangun lagi. Apa gunanya 1 miliar kalau besok tidak bisa napas lagi? Artinya apa? Napas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini tidak tertandingi dengan kenikmatan duniawi. Nah, makanya ketika kita mau menghitung, kata Allah, la tuhsuha. Kalian tidak bakalan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya, jangan lupa semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita bertanya, kenapa Allah memberikan nikmat ini? Maka jawabannya adalah untuk mewujudkan tujuan penciptaan kita. Apa tujuan penciptaan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kita apa? Mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah memberikan mata ini supaya mata ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, supaya kita gunakan untuk membaca Al-Quran, supaya kita gunakan untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan ini supaya senantiasa kita basahi lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Quran, untuk memberikan nasihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, kita gunakan ya tangan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kaki ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langkahkan ke tempat-tempat ibadah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sebaliknya. Kalau misalnya ada orang tua ngasih uang yang banyak kepada anaknya, kemudian anaknya itu menggunakan uang itu untuk membeli narkoba, minuman keras, berjudi, berzina, kira-kira orang tuanya marah atau tidak? Ya? Ridho atau tidak seperti itu? Orang tuanya kerja siang dan malam mengumpulkan harta, setelah harta itu terkumpul dengan keringatnya siang dan malam, dikumpulkan 30 hari, dihabiskan 1 hari, dihabiskannya dengan membeli narkoba, dihabiskan dengan apa? Meminum minuman keras, dihabiskan dengan apa? Berjudi. Kira-kira orang tuanya marah atau tidak? Sebagai orang tua, marah atau tidak kalau anak kita seperti itu? Pasti marah. Itu orang tua ngasih uang, anaknya gunakan untuk hal yang tidak baik, orang tuanya marah, ya kan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala kasih kita nikmat yang begitu banyak, yang tidak terhingga, yang tidak terhitung. Kemudian kenapa kita gunakan seluruh nikmat-nikmat ini untuk ya berbuat mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Allah marah atau tidak? Dia marah. Nah, jadi jangan sampai semua ini ya, kenikmatan-kenikmatan ini diberikan Allah untuk ibadah, malah justru kita gunakan untuk berbuat maksiat, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Orang yang zalim. Apa itu orang zalim? Orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya orang zalim. Dan orang yang diberikan nikmat untuk supaya nikmat itu digunakan untuk beribadah, tapi malah digunakan untuk bermaksiat, berarti inilah orang yang zalim, orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menggunakan nikmat bukan untuk beribadah, malah justru digunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, kelak di akhirat juga akan ditempatkan bukan pada tempatnya. Yang dimana tempat aslinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka ia pula ditempatkan bukan pada tempatnya, yaitu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak terhitung ini, yang tidak terbalaskan ini, jangan sampai kita gunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukan segala sesuatu apapun yang kita mau, tapi jangan lupa semua itu ada akibatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Meskipun sekecil biji sawi, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti ada balasannya. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, juga pasti ada balasannya. Nah, maka sebelum kita melakukan sesuatu, maka fikirkan lagi. Karena setiap yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Nah, sudah.
Sudah dulu ya. Jadi ini 3 nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali yang pada hakikatnya sebenarnya nasihat ini bersumber daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasihat ini sebenarnya adalah kutipan daripada hadis. Kutipan daripada hadis. Jadi 3 nasihat tadi itu adalah nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi saya bacakan hadisnya secara lengkap. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibril." Ya, saya didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi jangan lupa engkau pasti akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, tapi jangan lupa pasti engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Dan beramallah sesukamu, tapi ingatlah engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Nah, kemudian ada lanjutan hadisnya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seseorang mukmin itu ketika dia mendirikan salat qiyamul lail. Berarti dengan kata lain, yang tidak qiyamul lail ya tidak mulia. Mukminnya tidak mulia. Wa izzahu istighna'uhu 'anin nas. Hadisun sahih. Dan kehormatan ya derajat seseorang itu ketika dia yastagni 'anin nas wa yaftakiru ilallah. Ketika dia tidak selalu menundukkan ya, tidak selalu menjadi budak bagi manusia. Selalu merasa cukup dengan bantuan manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan kita itu ya ketika kita itu nastagni 'anin nas, ketika kita merasa cukup dengan bantuan manusia. Nah, kita cukup merasa. Tapi kalau kita, kata seorang ulama, ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Butuhlah kepada siapapun engkau, mintalah kepada siapapun yang engkau sukai, tapi jangan lupa kamu akan menjadi tawanannya. Iya kan? Kita akan menjadi tawanan. Nah, kalau ada pegawai ya kerja di suatu perusahaan, kemudian perusahaannya atau namanya direkturnya mengatakan besok harus hadir jam 7. Kira-kira dia hadir jam 7 atau tidak? Harusnya dia masih mau ngopi mungkin di rumahnya, tapi ya tidak bisa. Dia sudah tertawan. Harus memakai baju putih, celana hitam, memakai sepatu, baju putihnya harus dimasukkan ke dalam celana. Datang atau tidak? Datang. Siapa yang terlambat, gajinya dikurangi. Siapa yang terlambat, gajinya dikurang. Maka dia akan, harusnya dia masih mau santai dengan istrinya, masih mau santai dengan anak-anaknya, masih mau santai, tapi dia sudah tertawan. Kenapa? Dia butuh kepada direkturnya, karena setiap bulan direkturnya ngasih duit. Iya atau tidak? Tapi kalau ada orang baru kita kenal atau sudah kenal, tapi kita tidak butuh sama dia, dia suruh kita masukkan bajunya, pakai sepatu. Ya, siapa kamu? Ya kan? Siapa kamu suruh saya? Iya atau tidak? Ya iya, karena kita tidak butuh sama dia kan. Jadi semakin banyak kita butuh dengan orang, maka semakin banyak kita tertawan. Nah, istri kita kerja misalnya di yayasan, dia lebih taat sama direkturnya, atasannya, dibandingkan taat sama suaminya. Iya atau tidak? Iya katanya. Direkturnya bilang ada rapat jam sekian, langsung pergi. Suaminya manggil, tidak datang-datang. Jadi kalau ada suami yang mengizinkan istrinya kerja, berarti harus siap seperti itu. Harus siap istrinya lebih taat dari atasannya dibanding taatnya kepada suaminya. Ini pandangan saya saja, yang saya lihat seperti itu. Dan sebenarnya seperti itu ya. Bosnya bilang seperti ini, dia lakukan. Siap Pak, gitu. Tapi suaminya, ya tunggu dulu. Bikin sendiri. Ya seperti itu. Jadi seperti itu. Wastagni amman syi'ta takun nadhirahu. Dan
merasa cukuplah dari orang-orang, maka engkau akan setara dengannya. Sekaya apapun orang, kalau kita tidak butuh sama dia, kita akan berada di posisi yang sama, iya atau tidak? Semiskin apapun orang, kalau dia tidak butuh sama orang kaya itu, maka dia akan setara. Dia disuruh, saya tidak mau, siapa kamu? Iya kan? Wa ahsin ila man syi'ta takun amiro. Tapi berbuat baiklah kepada orang, maka engkau akan menjadi pemimpinnya. Nah, sudah. Nah, kita cukupkan sampai sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Naktatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabut tahiyyat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap udah sana kita ganti itu so ya kurang barang makanan